Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwartini SHI. Saya guru fikih MI Islamiyah Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru fikih tahun 2025 batch 3. UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawe. Baiklah, saya akan menampilkan proses pembelajaran mapel fikih melalui video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja atau UKIN. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Anwar. Nah ya, biar nanti saya catat di buku absen. Selanjutnya untuk pembelajaran fikih hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya lagu wajib 1. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi fikih. Minggu lalu kita membahas tentang ya, sekarang kita pada bab bersuci dari hadas besar atau mandi wajib, yang mana tujuannya adalah menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Menerapkan dan mempraktekkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan dan menerapkan mandi wajib setelah ihtilam
bagi laki-laki sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sudah siap menerima? Oke. Sebelumnya saya mau tanya, seandainya kita tidak mandi itu bagaimana? Bau. Iya, apalagi kalau setelah hadas besar, maka harus mandi wajib dulu ya. Baiklah, untuk mengawali materi pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, kita anak soleh, kita wajib untuk sholat ibadah. Dan sholat itu harus bersih dari hadas supaya diterima oleh Allah. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini akan saya putarkan video mandi wajib. Kalian perhatikan betul-betul dan kamu pahami. Akan lebih baik lagi kalau dicatat. Ternyata aku lebih basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Ini nih yang bikin emosi. Yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya. Lanjut. Oke. Kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja. Apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya. Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adat dan kesudahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram, utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah, aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong. Cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut 3 rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Sudah selesai. Bagaimana? Jelas? Dari video tadi, kita diharuskan untuk mandi wajib setelah hadas besar. Seandainya ada orang yang berhadas besar setelah selesai atau sudah suci dari hadas besar, misalnya haid, terus kemudian harus apa? Harus apa? Kalau hadas besar selesai, ya mandi wajib. Kalau belum mandi wajib, terus seseorang itu langsung sholat, bagaimana? Ya, sholatnya tidak sah. Kenapa?
Iya, karena salah satu dari syaratnya, rukunnya harus apa? Bersih dari hadas baik kecil maupun besar. Kalau mau sholat ya supaya diterima oleh Allah. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Ketika waktunya mau habis tapi habis ikram nggak mandi wajib tapi langsung sholat ya apa? Ya, ini ada pertanyaan anak-anak. Pertanyaan yang bagus oleh Mas Dirga. Tepuk tangan dong Mas Dirga. Tadi Mas Dirga kan lihat video ya. Video ini kan bangun tidur, dia kaget, ternyata dia ihtilam. Terus dilihat jamnya, ternyata pikirannya Mas Dirga ini kalau misalnya bangun tidur terus jamnya mau habis kurang 2 menit atau 3 menit langsung sholat gimana ya? Boleh nggak? Tidak, berarti harus mandi wajib. Bu, terus gimana Bu kalau misalnya waktunya sudah habis? Kan kalau mandi dulu nanti terus habis ya, tetap harus mandi dulu karena syaratnya seperti itu ya. Syarat dan rukunnya ya. Mandi dulu, setelah mandi besar atau mandi wajib baru sholat. Bagaimana kalau waktunya sudah ganti, mau duhur ternyata habis waktunya, habis mandi wajib terus dia mau sholat di waktu asar. Bagaimana sholat duhurnya? Dilakukan atau tidak? Ya, tetap dilakukan. Dengan cara apa? Mengqadha. Bagaimana niatnya? Berarti lillahi ta'ala. Ya, ada tambahan kodoknya ya. Kenapa kok ditambah seperti itu? Karena mengganti di lain waktu. Bagaimana sholatnya? Ya seperti biasa. Setelah sholat duhur terus asar. Lebih jelasnya akan saya tampilkan infografis. Yang mana infografis ini berisi tata cara mandi wajib sesuai urutan. Pertama, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Lebih jelasnya silakan. Ada yang mempraktekkan? Saya ingin ada 2 anak yang mempraktekkan. Siapa? Mas Dirga. Di sini ya. Pinjam kursi. Ini yang nggak masuk. Perhatikan teman-temanmu ini. Diperhatikan ya. Nih. Anak-anak, bentar sambil saya jelaskan ya. Untuk melakukan mandi wajib harus memakai air bersih itu yang bagaimana? Suci dan mensucikan. Sudah? Yang belum siapa? Ada yang belum? Kumpulkan dulu, kumpulan. Satu anak mengumpulkan berdasarkan kelompoknya. Terus nanti kita koreksi bersama bagaimana jawabannya ya. Nanti penilaiannya di saya ya, yang koreksi. Kita bahas jawabannya aja dulu. Nanti saya tanya perwakilan gitu ya. Wajib itu apa? Kelompok bulan. Ihtilam, haid, melahirkan, nifas, terus meninggal dunia. Itu termasuk yang berhadas besar juga ya. Benar apa enggak? Kelompok yang lain? Benar atau enggak? Berarti setuju ya. Kelompok bulan nomor 1. Langkah mandi sesuai sunnah Rasul itu yang bagaimana? Coba ini semua nanti saya tanya, lanjutkan ya.
Jadi misalnya urutan pertama, Pak Matahari. Perhatikan, langkah pertama cuci tangan 3 kali. Langkah kedua, Bumi. Bagaimana? Iya, membersihkan kemaluan, dubur dan ketiak. Betul nggak? Nah, selanjutnya kelompok bintang. Membersihkan kepala sambil niat mandi wajib. Bagaimana niatnya? Ghuslan. Ya. Alhamdulillah. Untuk semua. Mana tepuk tangannya? Gitu dong. Kerjasama kalian, antusias kalian dalam pembelajaran ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah. Amin. 1, 2, 3. Di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di MI di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.